Adapun perempuan tentunya adalah yang kita ketahui dari makna-maknanya, ya. Boleh silakan, ya, terlebih adalah memang jika kita memberikan nama kepada anak kita memakai bahasa-bahasa agama kita, ya, memakai bahasa-bahasa agama kita. Agar apa? Agar itu memang mencerminkan bagaimana harapan dari diri kita. Karena hakikatnya nama itu menjadi doa. Ya, nama menjadi doa. Betapa banyak para sahabat ketika mereka sebelum masuk Islam, ya, memiliki nama yang sesuai dengan agamanya, ya. Tapi kemudian ketika masuk Islam, ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa nama kalian? Nama saya adalah Fulan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa namamu seperti ini? Rubahlah. Akhirnya dirubahlah beberapa nama sahabat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu menunjukkan akan apa? Bahwasanya nama memiliki pengaruh. Ya, nama memiliki pengaruh, maka penting bagi kita untuk memberikan nama yang terbaik juga buat anak kita. Enggak harus nama terbaik itu yang panjang, 5 sampai 6 suku kata misalkan. Kasihan, Pak. Ya, nanti dinas Dukcapil kasihan. Itu formulirnya nanti nggak cukup. Ya, nggak muat. Dan yang ribet nanti kalau qadarullah wa syafat, anak kita udah gede, yang mereka kemudian harus melanjutkan pendidikan, entah itu ke luar negeri, entah itu kemana. Itu nama itu memiliki apa istilahnya, sudah mekanisme. Ada tanda kutip, tanda ini itu nanti akan dihilangkan di formulir. Ribet, bikin paspor aja nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada strip, itu akan dihilangkan. Nah, makanya berikan nama yang mudah, yang simple, tapi kita paham dan itu memiliki mana yang baik. Yang memiliki mana yang baik. Enggak harus namanya kemudian yang seakan keren, ya kan, campur aduk. Ada nama sahabat tapi kemudian ujungnya ada nama orang baratnya. Repot nanti, Pak. Ya. Repot. Ahmad Michael misalkan. Kan repot. Jadi cukup nama yang baik, itu maknanya yang baik, kita memiliki harapan dari nama tersebut, ya. Dan anak kita menanggung bebannya itu enggak berat, ya. Dengan nama saya seperti ini, bebannya luar biasa. Sedangkan dia tahu namanya itu caplokan dari tokoh-tokoh dunia misalkan. Sedangkan orangnya jadi beban akhirnya. Ya, jadi beban. Nah, makanya di antara adab yang lainnya juga adalah apa? Memberi nama yang baik. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah menyembelihkan akikah atas namanya pada hari ke-7 sejak kelahirannya. Kalau nggak bisa hari ke-14, nggak bisa hari ke-21, nggak bisa juga setelah kelahirannya, di hari kapanpun bisa untuk akikah. Ya. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya dalam sebuah hadis, semua Bani Adam, semua anak manusia itu tergadaikan oleh akikahnya. Ya, tergadaikan oleh akikahnya. Maka perlu diakikahin. Ya, perlu diakikahin. Laki-laki alhamdulillah, ya kan, 2 kambing lumayan. Ya. Laki-laki perempuan 1 ya alhamdulillah. Ya. Selama kita mampu, kita akikahin. Ya, itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, jadi tanggung jawab orang tua. Nah, tapi kalau misal kata kita pun masih belum akikah, ya segera kita akikah. Kalau misal kata nih, kita sudah gede, udah besar, bahkan kita udah punya anak kita udah akikah, kita belum rupanya. Ya kita akikahin diri kita. Ya, kita segera untuk akikahin. Istri kita misalkan ketahuan belum diakikahin oleh orang tua, ya sudah kita tanggung akikahnya. Ya, kita tanggung akikahnya. Ya, sehingga itu menjadi gugur dari kewajiban kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian adab yang juga berikutnya adalah mengkhitannya. Ya, mengkhitan wajib bagi laki-laki. Untuk bagi perempuan ini menjadi ikhtilaf, ya. Menjadi ikhtilaf bagi perempuan untuk khitan. Walaupun macam-macam, masing-masing para ulama ada yang menganjurkannya tetap sebagaimana halnya laki-laki, ada yang tidak harus, ya, tidak harus. Namun bagi perempuan apakah ada khitan? Sebenarnya ada. Ya, sebenarnya
Sebenarnya ada, tapi yang lebih paham ini adalah teman-teman dari tenaga kesehatan yang mungkin lebih paham bagaimana khitan perempuan yang kita tidak memahaminya. Nah, ala kulli hal, untuk khitan juga adalah sesuatu yang wajib. Ya, wajib kita mengkhitan anak kita, khususnya yang laki-laki. Nah, khitan tentu macam-macam tergantung budaya masing-masing. Ya, kalau di Arab, mohon maaf ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau di Arab khitan itu nggak lama setelah kelahiran. Ya, nggak lama setelah kelahiran, anaknya itu biasanya langsung dikhitan. Bahkan kadang dibarengkan dengan akikah. Ya, dibarengkan dengan akikah. Karena biasanya lebih mudah memang mengkhitan anak bayi ya daripada udah gede. Mohon maaf, kita punya teman anaknya lambat khitan, Pak. Akhirnya sudah masuk TK belum dikhitan. Umur 3 tahun belum dikhitan. Kemudian masuk TK sampai TK besar belum dikhitan pula. Akhirnya dia paham yang namanya khitan itu sakit. Yang namanya khitan itu sakit. Sampai SD akhirnya belum dikhitan. Ya, sampai SD akhirnya belum dikhitan. Enggak mau. Dibujuk luar biasa tahunan sudah dia enggan. Nah, ini ya perlu juga bagi orang tua bagaimana mengatur hal tersebut, dan ini adalah kewajiban. Kewajiban kita orang tua sebagai orang tua kepada anak-anak kita, ya, kepada anak-anak kita. Nah, yaitu mengkhitannya. Kemudian selanjutnya juga menyayangi ya, dan berlaku lemah lembut terhadap anak. Nah, ini wajib. Lemah lembut tentunya ini juga kembali kepada masing-masing pribadi masing-masing, bahkan mungkin setempat, ya, budaya setempat. Karena tidak bisa disamakan. Ya, bagaimana lemah lembut masing-masing. Walaupun ada patokannya dari dalam agama Islam atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang sahabat pernah curhat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau sahabat ini sejak punya anak sampai anaknya sudah agak gede nggak pernah meluk, nggak pernah nyium, ya, nggak pernah meluk, nggak pernah nyium, baik itu kepalanya, baik itu nyium pipinya, intinya nggak pernah merasa merangkul. Tapi dia merasa itu istilahnya dia sudah merasa mengeluarkan kasih sayang kepada anaknya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingkari hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingkari hal tersebut dan memberikan saran, ya, bahwasanya agar seorang ayah, seorang orang tua, baik itu ibu dan seorang bapak, di antara bentuk kasih sayang dan lembut kepada mereka itu adalah apa? Juga sering memeluk mereka, sering mencium mereka, cium keningnya, cium kepalanya, cium dahinya, cium pipinya. Itu diantara bentuk kasih sayang. Dan Nabi SAW menganjurkan hal seperti itu. Mungkin juga secara medis yang kita mungkin nggak tahu karena saya nggak memiliki keilmuan ke sana, tapi mungkin seperti itu ada efek pastinya. Ya, ada pengaruh baik kepada diri si anak, ya, kepada diri si anak. Dan pastinya hal yang mungkin sudah sering kita temui, bagaimana ketika seorang anak, ya mohon maaf, mereka kurang mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tuanya. Itu memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang yang mendapatkan kasih sayang cukup. Ya, kasih sayang yang cukup. Kita juga punya teman, ya, kita punya kakak yang mana beliau pernah punya murid. Pernah punya murid, qadarullah wa ma syafa'al, anak ini memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya dua-duanya bisu. Dua-duanya bisu dan biasanya kan otomatis juga Pak terganggu pendengaran. Ya, terganggu pendengaran. Beliau berdua itu bisa untuk mendengar tapi harus dalam suara lantang, ya, suara keras. Jadi apa yang terjadi? Anaknya ini subhanallah nggak ada cacat. Lahir dalam keadaan normal. Nggak bisu, nggak tuli juga, ya. Tapi yang terjadi apa? Karena mungkin lingkungan dari kedua orang tuanya yang juga bisu dan juga pendengaran kurang, akhirnya dari kecil dia terbentuk bagaimana yang namanya bersuara itu harus keras. Harus keras. Akhirnya pendidikan dia bisa sampai kuliah, Bapak dan Ibu sekalian. Pendidikan sampai bisa kuliah. Tapi yang menjadi kaget adalah apa? Ketika dia kuliah, dia bersuara keras di hadapan dosen-dosennya.
Tapi karena hal itu dia terbentuk karena di rumah seperti itu, gitu. Dan jarang mendapatkan perhatian orang tua karena memang Allah uji. Allah uji. Tapi setelah para dosennya dipahamkan oleh orang-orang yang tahu akan keluarganya, akhirnya mereka memahami. Ya, akhirnya mereka memahami. Itu yang terjadi. Ya, makanya kasih sayang kepada seorang anak itu sangat perlu untuk diberikan. Bentuk kasih sayang nggak harus, mohon maaf dalam tanda kutip, padahal kita manjakan terus-terusan, nggak harus. Setiap ada keinginan yang dia ingin kita penuhin, enggak. Ya, enggak harus. Ada kalanya kita perlu tegas, iya. Ada kalanya perlu kita di mana waktu lebih banyak untuk menyayangi mereka, tapi tidak memanjakan. Ya, tidak memanjakan. Yang jelas, ya, kasih sayang tidak bisa diberikan dengan cara yang dominan keras. Ya, dominan keras. Lebih dominan dan mayoritas adalah lemah lembut yang perlu kita berikan kepada anak-anak. Sehingga karakternya mereka pun juga akan terbentuk alamiah. Ya, terbentuk alamiah dengan kelembutan, ya, dengan kelembutan. Nah, ini ada berikutnya. Kemudian juga ada yang lainnya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah juga buat anak-anak. Bukan hanya nafkah keluarga. Yang namanya keluarga adalah semuanya, bukan cuma ibunya saja, tapi juga anaknya. Bahkan mohon maaf, ketika seorang suami atau seorang bapak dan ibu atau seorang suami dan istri kemudian terpisah, yang mana kemudian mengharuskan mereka berpisah, sang bapak tetap harus wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Dengan perpisahan tersebut, itu tetap sang bapak wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Sampai kapan? Sampai kemudian mereka balik. Sampai kemudian mereka bisa mandiri untuk mencari nafkah. Ya. Jadi enggak semena-mena, kalaupun qadarullah wa ma syafa'al, seorang suami, seorang istri kemudian harus pisah. Selesai, terpisah, terputus semuanya, enggak. Bapak masih memiliki tanggung jawab untuk nafkah siapa? Anaknya. Ya, syukur-syukur kalau masih memiliki kemampuan untuk juga menafkahi mantan istrinya. Ya, itu tentu adalah bentuk ihsan, bentuk berbuat baik kepada orang lain, ya, kepada keluarganya. Jadi menafkahinya, ya, memberikan nafkah adalah kita memberikan, kita bisa makan, kita berikan kepada keluarga kita. Kita bisa membeli pakaian, kita belikan pakaian untuk mereka. Ya, kita bisa membeli kebutuhan kita, kita belikan juga kebutuhan mereka. Kita bisa membeli kendaraan, ya kita juga bisa bagaimana bisa untuk memberikan tempat tinggal yang layak untuk keluarga kita. Itulah diantara nafkah. Ya, diantara nafkah. Nanti dalil-dalilnya juga ada disebutkan di dalam kitab ini, bagaimana saya menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada. Kemudian selanjutnya juga adalah mendidiknya dengan baik. Nah, ini yang paling penting. Mendidik anak dengan baik. Apakah pendidikan tanggung jawab orang tua? Tanggung jawab utama pendidikan itu ada di orang tua. Khususnya adalah seorang bapak. Ya, seorang bapak. Gak bisa kita mengandalkan pendidikan anak kita di tempat lain. Tempat lain, sekolah, lembaga, pondok pesantren, instansi Islam, ataupun instansi pendidikan, lembaga pendidikan yang lainnya, itu adalah hanya sebatas wadah pembantu untuk pendidikan anak kita. Kewajiban utama pendidikan ada di bahu orang tua. Kita jangan terlena, ya, sebagai bapak dan sebagai ibu, jangan terlena hanya mengejar harta dunia dan kekayaan, jabatan ataupun karir kita. Yang paling utama juga bagaimana kita bisa memperhatikan pendidikan anak kita, yang itu tanggung jawab utamanya ada di pundak kita masing-masing. Ya, di pundak kita masing-masing. Mohon maaf,
Ini adalah bagi muhasabah bagi diri kita. Ya, muhasabah buat diri kita. Kita berani pontang-panting untuk mencari harta, untuk mencari dunia, walaupun tujuan juga adalah untuk menafkahi keluarga. Tapi ingat, kita jangan pernah melupakan pendidikan anak itu ada di pundak kita. Pendidikan istri kita itu ada di dalam pundak kita, di atas pundak kita. Makanya sampai pernah para ulama bahkan dalam riwayat dikatakan, di hari kiamat bisa jadi seorang istri akan menuntut kepada suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri itu bisa nuntut